Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Eva Tenor Seri. Jadi pada kesempatan kali ini ya, kemarin kan saya udah kasih tutorial bagaimana cara memupuk untuk pengisian buah yang sangat irit tapi hasilnya tetap maksimal. Sekarang saya juga akan kasih tahu teman-teman bagaimana cara pemupukan di fase vegetatif atau fase pertumbuhan, di mana yang saya aplikasikan juga sekarang saya lagi main pupuk yang dosisnya kecil tapi hasilnya tetap maksimal. Jadi kita bisa mengirit untuk pemberian pupuknya. Karena kita kasihnya cukup 1 minggu sekali, dosisnya juga sudah saya kurangi, ternyata hasilnya sama aja. Pohon-pohon yang baru saya tanam juga pertumbuhannya bagus teman-teman ya. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Tapi ini untuk teman-teman yang mau ikutin cara ini, insya Allah cara ini bisa diikuti karena saya udah coba. Ya, sekarang saya itu udah main-main pupuk yang ininya rendah-rendah tapi hasilnya tetap maksimal. Yang penting rutin 1 minggu sekali. Dan yang diaplikasikan apa aja ya. Di sini teman-teman ya, di masa pertumbuhan, tentu saja kita yang diperlukan adalah unsur hara. Penunjangnya adalah makro primer, makro sekunder, dan juga mikro ya. Ya di sini untuk pupuk yang kita perlukan tentu saja sebenarnya kandungannya cukup banyak. Tapi ya teman-teman bisa gunakan yang paling ininya bisa menggunakan NPK aja. Karena NPK ini kalau yang ini, yang NPK yang origin ini ya, yang ini itu sudah ada TE-nya, yang origin ini nih. Jadi NPK 16 origin ini sudah ada tambahan pupuk TE-nya atau trace elemennya. Ya, di sini saya jelaskan, ini yang kayak gini nih, ini udah sangat lengkap sekali teman-teman ya. Jadi ini sudah ada kandungannya, ini ada nitrogen, fosfat, kalium ya sebagai unsur hara makro primernya dan makro sekundernya. Di sini ada magnesium ya, kemudian sulfurnya juga sudah ada kalsiumnya juga ya, ada nitrat, boron, zinc, koper, mangan dan lain-lain. Makanya ini udah sangat lengkap sekali sebenarnya untuk pupuk ini karena ada makro primernya, makro sekundernya dan juga sudah ada pupuk mikronya begitu ya. Ya tapi bukan hanya ini aja yang saya berikan, nanti ada untuk memperkaya unsur haranya saya kasih tambahan pupuk yang lain. Tapi untuk yang pokoknya ini saya gunakan ini NPK yang origin ini karena sudah ada TE-nya atau trace elemennya. Nah sekarang di sini sudah ada air 30 liter ya. 30 liter air ini saya kasih berapa? Karena ini adalah dosis yang ringan-ringan aja. Saya hanya kasih itu 5 sendok ya. Jadi 30 liter air saya gunakan 5 sendok. Bentar dulu. Sebelum ini saya taruh di 5 sendok NPK. Ini saya mau kurangi dulu untuk airnya. Kenapa saya kurangi nanti saya jelaskan. Ini saya ambil sedikit di sini. Saya ambil sedikit di sini ya. Kemudian saya ambil sedikit di sini, tempat ini. Nanti ada tujuannya, tenang aja teman-teman. Jadi teman-teman harus mengikuti video ini sampai dengan selesai. Ini ya. Saya ambil 2 ini ya. Saya taruh di sini dulu. Nah, kemudian kembali ke sini. Ini adalah 30 liter air yang dikurangi tadi. 2 tempat tadi yang tidak terlalu banyak juga. Nah, sekarang saya kasih ini adalah 5 sendok. Nggak perlu penuh-penuh, yang penting 5 sendok aja. Ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah 5 sendok NPK yang tadi ya, ada plus TE-nya, NPK origin yang ada tambahan unsur trace elemennya yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, untuk diaduk juga sangat cepat sekali rata. Karena anggur ini pupuk ini tuh kalau NPK ini kalau kita campur dengan air, dia akan langsung larut sangat cepat sekali. Nah, sekarang teman-teman pasti ada yang bertanya, yang dipisah itu tadi tujuannya untuk apa? Airnya nanti saya jelaskan sebentar. Ini kita nunggu larut ini dulu ya. Karena ini tidak butuh waktu lama untuk melarutkan pupuk NPK ini. Karena pupuknya memang sangat mudah sekali larut dalam air ya. Di masa pertumbuhan ini cukup sekali pupuk yang saya berikan ini. Teman-teman kalau rutin aja aplikasikan 1 minggu sekali. Untuk tambahannya nanti mungkin daun nih, pupuk daunnya bisa teman-teman tambahkan gandasil daun mungkin. Dicampur sama insek sama fungi juga bisa. Tapi kalau ini aja juga sebenarnya bisa. Asalnya rutin 1 minggu sekali. Tuh lihat, warnanya juga berubah juga. Karena kelarutannya sangat cepat sekali. Nah sekarang, apa tujuan tadi ya? Yang ini, 2 tadi ya. Itu tujuannya apa? Dipisah airnya sedikit dari ini, yang 30 liter ini. Ini untuk nanti, selain ini, NPK ini, nanti akan saya campur juga menggunakan boron ya. Dari karate boron bisa, dari apalagi dari Yaramira nitrabor bisa, kalnit juga bisa karena kandungannya kan mirip-mirip ya. Jadi bisa pakai itu antara itunya. Ya jadi bisa pakai karate boron, Yaramira nitrabor sama. Yang penting itu aja. Yang ada boronnya sama kalsiumnya. Nah, nanti
Ini kan tadi 5 sendok. Untuk ininya, untuk nitrabornya atau untuk karate boron sama aja. Ini saya kasih 2 sendok. 2 sendok aja. Di sini. Nah, 2 sendok aja. Saya taruh di sini. Kenapa ini harus dipisah? Ya, teman-teman. Ini akan menjadikan kelarutannya ke sini. Nanti akan sangat cepat. Karena kalau kita pisah ya, antara ininya ke pupuk ini dengan yang itu, NPK-nya dengan ini, entah itu karate boron atau nitrabor sama aja. Karena kandungannya kan sama aja ya. Ya, contoh aja karate boron lah. Kita bilang karate boron aja. Yang sering kita gunakan kan karate boron ya. Nih, lihat kelarutannya akan sangat cepat sekali. Nanti setelah ini larut, yang di situ juga larut. Pas kita campur, kelarutannya akan sangat bagus sekali. Nah, itulah cara mencampur pupuk sebenarnya yang sangat mudah sehingga kelarutannya juga akan bagus. Jadi nanti walaupun kalau dicampur juga bisa larut, tapi ngaduknya sepertinya agak lama. Karena saya dulu pernah saya campur sekalian, kelarutannya agak lama dan juga kadang-kadang ada yang tidak ikut larut. Terutama ininya. Boron ya, dari karate boron bisa, dari nitrabor bisa. Dan satu lagi yang biasanya larutnya agak lama, ini sudah jadi ya, udah larut. Yang satu lagi biasanya yang lama adalah ininya, magnesium sulfatnya. Saya juga akan menambahkan magnesium sulfat di tempat yang udah saya tadi pisah. Yang satunya untuk magnesium sulfat, untuk tambahan unsur hara, memperkaya unsur-unsur hara yang diperlukan anggur di masa pertumbuhan. Magnesium sulfat ini sama, saya gunakan 2 sendok juga. Jadi dari 30 liter air, NPK-nya saya kasih 5 sendok. Kemudian ini nitrabornya atau bisa karate boron sama aja pokoknya. Bisa 2 sendok, ini magnesium sulfatnya 2 sendok. Nih saya taruh di sini. Nanti saya larutkan juga. Nanti kelarutannya akan bagus semuanya. Ketika dicampur, pasti nanti akan menghasilkan pupuk dengan kelarutan yang sangat bagus sekali. Nih, ini 2 sendok juga, pokoknya 2 sendok teman ya. Nih, udah 2 sendok. Saya campur dalam air juga. Kemudian nanti kita aduk juga, dipisah tempatnya. Nanti kita larutkan bersama-sama dengan NPK-nya. Yang terjadi, pupuknya kelarutannya akan sangat bagus sekali. Nah, jadi nanti tidak ada, kalau kita langsung campur, bukannya nggak jadi. Tapi kadang-kadang ngaduknya lama banget, kadang-kadang juga tidak larut sempurna. Ya, karena memang kalau, setahu saya memang kalau kalsium ya, itu kalau kita campur, agak sedikit kurang larut. Sama magnesium juga. Kecuali kalau yang kita campur adalah sejenis-jenis kayak MKP, KNO3, itu bisa tuh. Kalau kita larutkan langsung, biasanya dia akan cepat sekali larutnya. Nah, ini juga kelarutannya sangat cepat sekali, teman-teman bisa lihat. Nih. Jadi daripada kita ngaduknya lebih lama, mending kita pisah tempatnya, tapi pengadukannya jauh lebih cepat larutnya. Jadi nanti kita bisa mendapatkan pupuk yang dengan kelarutan yang sangat bagus. Nah, oke, udah cukup. Sekarang tinggal kita satukan menjadi satu. NPK-nya tadi ya 5 sendok, karate boronnya bisa, nitrabor apa aja bisa. Ini kita tambahkan ke sini. Kemudian untuk larutan magnesium sulfatnya juga kita tambahkan ke sini. Nah, lihat kelarutannya bagus semua. Nah, lihat ya, kelarutannya bagus deh. Gak ada sisanya, membuktikan ini kelarutannya sangat bagus sekali. Kemudian tinggal kita aduk jadi satu di sini ya. Di wadah ini kita aduk jadi satu. Sebentar aja, sebentar, karena ini kan sebenarnya udah larut juga. Tinggal kita menyatukan aja ya, semua pupuk atau unsur-unsur hara yang kita campurkan jadi satu wadah ini. Dan untuk aplikasinya, ini juga saya lagi ngirit-ngirit banget. Jadi di pohon-pohon yang belum berbuah, itu cukup, sekarang itu satu pohon cukup kasih 2 liter aja. Jadi segini aja udah cukup kayak kemarin ya. Pas pupuk pengisian buah hasilnya sama aja kok. Yang penting rutin 1 minggu sekali. Kalau pohonnya udah gede lah, cabangnya udah banyak, biasanya saya aplikasikan sekitar 3 liter ya. Jadi kalau yang kecil cukup 2 liter aja. Nanti saya tunjukkan cara aplikasinya. Ini pupuknya udah jadi. Pupuk yang sebenarnya ini untuk aplikasi 1 minggu sekali, saya rasa masih golongan irit lah. Kemudian nanti teman-teman bisa juga sebenarnya 10 hari sekali pun bisa. Tapi kalau saya kan biasanya selain ini saya gunakan juga yang menggunakan POC juga yang organik. Ya biasanya gunakan POC urin kelinci. Itu biasanya setiap 100 mili itu saya aplikasikan dalam 10 liter air ya. Jadi kalau saya buat 30 liter ini ya saya kasih 300 mili POC. Seperti itu ya. Ini udah jadi teman-teman, tinggal kita aplikasikan saja. Jadi saya
contohkan cara aplikasinya ke tanaman anggur yang belum lama saya tanam. Ya, langsung aja kita menuju ke pohon-pohon anggur yang mau saya lakukan pemupukan ini. Oke ya. Ya, baik teman-teman, ini adalah hasilnya tadi yang kita campur-campur ya, udah larut banget sebenarnya. Karena ini kelihatan biru-biru ya, karena NPK kan memang seperti ini ya. Tuh, kita ambil aja 2 liter, langsung aja kita aplikasikan ke pohon anggur yang baru saya tanam. Kita kira-kira umurnya belum lama lah, paling baru sekitar 3 bulan, jalan 4 bulan. Ya, ini pohonnya, lihat, udah mulai bentukan cabang tersier. Tersiernya juga udah banyak, teman-teman bisa perhatikan di sini. Lagi bentukan cabang tersier dari tunas air ya. Pohonnya udah cukup bagus. Saya masih rutin menggunakan hanya cukup 2 liter aja per pohon. 2 liter aja per pohon ya. Jadi insya Allah cukup lah. Nyatanya pertumbuhannya selalu berjalan. Perhatikan cukup-cukup aja. Ya, jadi saya lagi ngirit pupuk. Nyatanya dari 2 liter ini juga pertumbuhannya kan bagus. Jadi saya rasa nggak masalah. Ini ya sebelahnya juga sama nih. Pohonnya Montidor baru sekitar berapa bulan yang lalu ya. Paling baru 2 bulan jalan, baru bentukan cabang tersier juga sama pohonnya. Nanti saya aplikasikan sama 2 liter per pohon. Intinya sekarang saya lagi ngirit pupuk, tapi nyatanya hasilnya bagus. Intinya teman-teman ya, kalau kita itu daripada telat pupuk, yang penting jangan sampai telat nyiram. Saya rasa malah hasilnya akan jauh lebih bagus. Daripada kita telat pupuk, lebih baik jangan sampai telat nyiram maksudnya. Lebih baik, maksud saya ini, lebih baik kita telat pupuk daripada telat nyiram air. Jadi setiap harinya sekarang saya sirami pohon-pohon anggur saya. Intinya seperti itu. Nah, ini ya, contoh saya aplikasikan ke sini pohon tadi Montidornya yang umurnya baru 2 bulan sama 2 liter. Nah, itu aja mungkin video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe ya, komen dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Pokoknya gitu terus ya, channel-channel video-video di channel YouTube saya. Insya Allah saya tiap hari berbagi pengalaman seputar budidaya anggur di YouTube saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan buat yang baru mulai tanam anggur, semoga juga makin semangat tanam anggurnya. Ini contoh pohon yang umurnya baru sekitar 2 bulan lebih. Tersiernya udah sangat bagus sekali, Montidornya. Ini nanti saya aplikasikan pupuk itu terus sampai menjelang pembentukan cabang tersiernya bagus dan sampai beralih ke cabang menuju ke fase pembuahan. Montidor. Ini juga yang sebelahnya ada saya tambah lagi, ada varian anggur namanya Donetski juga saya tanam lagi. Oke ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.